yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan bagi Dia. Baiklah saudaraku yang terkasih, saya ingin masuk di dalam kesaksian bagi berkat bagaimana di dalam pujian penyembahan itu Tuhan hadir dan Tuhan sungguh berkuasa atas apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ini terjadi kira-kira setengah tahun yang lalu. Ya, setengah tahun yang lalu di Sydney, saya tinggal di Sydney. Di Sydney itu waktu musim panas. Jadi kita biasa kalau sore suka berjalan exercise-nya gitu ya. Dan kalau panas kita biasa suka jalan di atas pasir di beach. Karena saya tinggal ke beach mungkin kira-kira 20 menit. Waktu itu saya pengen sekali untuk saya tuh berenang gitu. Saya bilang ke suami saya, saya tuh pengen ngerendam itu di air itu dingin banget, enak gitu kayak rasanya ya. Tapi sehari sebelumnya kita tuh mempersiapkan lagu untuk WL di PD kita sendiri. Jadi waktu itu lagunya yang kita siapin itu lagu penyembahan Yesus kami puja, Yesus kami sembah gitu. Nah, terus udah gitu pas hari hanya itu kita berdua jalan ke Maroubra Beach namanya, dan di situ saya udah tukar pakaian, saya mulai untuk merendam gitu. Saya tidak berenang di beach tapi merendam di situ. Dan Amin juga bareng bersama saya. Nah, waktu begitu saya nyampe di beach, itu kan lepas gitu ya, lautan lepas. Jadi saya di situ langsung saya nyanyi, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Jadi di dalam air kita berdua saya merasakan seolah-olah Tuhan itu ada di situ. Dan Tuhan itu begitu luar biasa yang menciptakan laut yang begitu indah. Saya merasakan sekali, aduh Tuhan terima kasih kalau saya itu bisa berada di pantai itu dan saya bisa berenang, bisa merasakan air yang begitu segar gitu. Nah, waktu kita main-main air di situ, ada satu perempuan di situ, dia ketawa-ketawa gitu ke saya. Ketawa, oh katanya ini udara bagus banget, udaranya enak katanya. Di sebelah sini airnya itu dingin kata dia, enak. Jadi entah kenapa perempuan itu udah agak setengah tua juga, kok ngomong gitu kayaknya suaranya manis, seolah-olah menarik kita untuk ayo masuk lebih dalam gitu. Tapi waktu itu saya merasakan itu di dalam hati itu pujian penyembahan lagu itu terus
saya nyanyikan. Nah, terus suami saya bilang, saya mau masuk ya ke sana yang lebih jauhan, karena di sana nanti dia pengen lihat, oh gimana kelepasan laut itu. Ya udah, saya bilang, saya diem di situ. Udah saya diem, si cewek ini masih terus ngajakin ngobrol ke saya. Udah ngajakin ngobrol, saya lihat, loh kok Amin kemana? Saya bilang, ternyata dia tuh udah lebih menjauh dari tempat yang saya ini. Tapi saya tetap di situ, saya tetap perhatiin dia juga, karena dia kan ada bekas di bypass jantung. Waktu saya diam, tapi dalam hati itu nggak tahu kenapa saya terus berdoa, terus nyembah Tuhan. Saya ngeliatin, loh kok Amin nggak ada ya? Kemana gitu? Saya pikir kemana dia? Apa berenang ke sebelah sini? Nah, udah saya liatin, terus tiba-tiba dia muncul. Dia muncul dari air itu. Ya udah dia nyamperin saya. Dia bilang, saya bilang, kok jauh-jauh sih? Kenapa jauh-jauh gitu kan? Kamu kondisi kamu kan seperti itu. Gitu. Terus akhirnya dia udah nyamperin saya. Kita nggak lama karena memang dingin, air di sini tuh dingin banget gitu ya. Jadi kita udah ganti pakaian, udah kita jalan menuju pulang karena kurang lebih mungkin sekitar setengah jam udah ada di pantai itu. Terus saya bilang, aduh Pi, luar biasa ya, Tuhan itu benar-benar ciptakan, dan saya merasakan kalau saya itu keinginannya itu benar-benar terlaksana gitu. Bisa merendam di air ini, bisa merasakan sukacita penuh. Terus Amin bilang, dia baru cerita kalau dia waktu jauh dari saya itu, dia mengalami sesuatu dalam bahaya. Nah, sekarang kita dengarkan kesaksian dari Pak Amin sendiri. Ya, waktu itu karena saya bisa berenang, saya pikir saya mau berenang lebih ke tengah sampai seberapa dalam gitu airnya. Karena waktu di pinggir itu saya masih bisa menginjak pasir, saya pikir mau ke tengahan dikit gitu. Nah, ternyata sebenarnya di daerah situ nggak boleh berenang karena ombaknya itu ombak yang ke pinggir itu bakal narik ke tengah gitu. Itu putaran air di situ gitu. Ternyata di pinggir pantainya udah disebutkan di situ bahwa itu bahaya, nggak boleh berenang ke situ. Nah, kita nggak ngelihat itu karena si perempuan yang tadi Henny bilang itu seolah-olah bilang ke sini enak, katanya ke sini enak. Jadi saya pikir nggak apa-apa, jadi saya berenang ke situ. Ternyata setelah saya berenang ke situ, begitu saya mau balik lagi, saya lihat ke belakang, waduh udah cukup jauh nih. Saya mau balik lagi, ternyata susah gitu. Saya berenang gaya apapun nggak bisa jalan, seolah nggak bisa jalan, malah mundur jadinya. Malah ketarik ke tengah. Terus saya lihat ke bawah juga, ternyata sudah dalam, mau berdiri juga nggak bisa gitu, udah terlalu dalam. Dan banyak bukan belum banyak apa namanya yang bukan karang, daun-daunan itu daunnya melilit. Ya daun yang bisa ngelilit tuh itu pohon yang itu banyak sekali gitu. Jadi itu cukup bahaya kalau sampai ngelilit kaki, kayaknya kitanya nggak bisa bergerak gitu. Jadi setelah saya berusaha itu nggak bisa ke pinggir, ternyata terus ada yang di pinggir sebelah ya kalau saya balik sih sebelah kanan saya ada orang bule sama anaknya yang lagi main di pinggir pantai juga, langsung teriak, jangan ke situ, itu bahaya katanya, ke sini, disuruh ke arah dia gitu. Nah, begitu saya berenang ke arah dia, ternyata bisa ke arah dia. Kalau ke pinggir nggak bisa, saya ke arah dia, ke kanan, jadi jaga kanan dia.
bisa ke kanan dia sampai saya bisa nginjak pasir lagi gitu. Setelah nginjak pasir lagi, saya langsung jalan gitu, jalan ke pinggir. Padahal saya kayaknya udah cukup ini, udah cukup lelah, cukup nggak bisa ini, udah ngap gitu, udah nggak napas pun udah nggak kuat karena udah berusaha untuk balik arah ke pinggir tapi nggak bisa gitu. Jadi itu saya merasakan pertolongan Tuhan. Saya panggil juga Tuhan Yesus, saya panggil Roh Kudus minta pertolongan. Ternyata benar, Roh Kudus tolong saya melalui orang itu yang dia berteriak dari pinggir, jangan ke situ katanya. Suruh ke arah dia itu. Jadi di situ saya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dari Roh Kudus, bahwa saya akhirnya bisa kalau kayaknya nggak akan tahan, malah bisa tambah ke tengah, tambah nggak bisa ini gitu, nggak bisa ketolong. Karena dari situ udah disebutkan danger, berbahaya untuk berenang. Terus di daerah situ emang nggak ada Security. bukan security, yang biasa menolong kalau orang-orang yang berenang di sini ada sih yang antara bendera sama bendera itu adanya di tengah-tengah. Tapi itu kan kita di pinggir sekali. Jadi di situ udah enggak dalam jangkauan orang-orang yang bisa nolong gitu. Jadi itu aja yang saya rasakan ya ini mendapatkan ini juga karena pujiannya pada Tuhan menolong saya dengan cara seperti itu gitu. Itu aja kesaksian kita, ya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai kesaksian penutup, saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan lagu Yesus Kami Puja. Karena di dalam pujian penyembahan itu Tuhan hadir. Silakan yuk. Yesus kami puja, kami sembah di atas segala nama. Kita bersama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kembali kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus kami puja, kami sembah Tuhan di atas segala nama. Kau Allah yang menjelma menjadi manusia, Kau yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Hanya kepadamu Tuhan, kami menyembah Engkau. Yesus kami puja, kami sembah sebagai
Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau adalah Raja di atas segala raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Marilah kita akan masuk di dalam penyembahan yang lebih dalam lagi. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah hadir di sini. Menyalurkan kasih kuasa-Nya. Kita sembah Dia. Angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan-Nya, kita sampai saat ini masih tetap dikasihi Dia, masih tetap dijagai Dia. Walaupun usia kita yang sudah berlanjut, Dia tetap memegang tangan saudara dan saya. Kita masuk di dalam penyembahan lagi. Katakan bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat
bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Kami angkat pujian di hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau Allah yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Terpujilah karena kasih-Mu Tuhan. Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Karena kemurahan-Mu kami ada. Karena kebaikan-Mu kami diselamatkan. Karena kebesaran-Mu, cinta-Mu dibagikan kepada kami di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sungguh dahsyat dan ajaib. Biarlah segala pujian sembah kami naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baiklah saudaraku yang terkasih, kembali kita angkat pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan, aku rindu mendengarkan firman-Mu melalui sabda-Mu yang akan diberitakan pada hari ini. Kami percaya kalau Engkau sudah siap menanti kami, dan kami akan duduk manis mendengarkan suara-Mu. Mari saudaraku, kita katakan pujian ini, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Sabda-Mu yang sungguh memberikan kepada kami kekuatan. Berbicaralah Tuhan. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Engkau akan membentuk kami melalui sabda-Mu yang akan Kau beritakan pada saat ini. Aku rindu Engkau Tuhan. Aku menyapa Engkau. Jamahlah aku Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku
Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami persilahkan Ibu Yvonne Chow. Ya, terima kasih Tante Heni dan Om Amin buat pujiannya yang sungguh indah, sungguh luar biasa. Shalom, selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu, Om Tante yang terkasih dalam Tuhan? Kabar baik ya? Di sini ada beberapa Makasih ya. yang sudah saya kenal dan saya biasa tuh panggil Om dan Tante. Ya, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Bagus. Puji Tuhan ya. Boleh lambaikan tangannya dan mari kita saling berikan senyum yang paling baik satu sama lain. Bapak Ibu, Om Tante sekalian, percaya nggak kalau senyuman kita itu membawa energi positif loh kepada orang lain? Jadi sebisa mungkin mari kita saling memberikan energi positif itu. Nah, satu lagi, mari kita letakkan tangan di dada masing-masing dan katakan, Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teresa Yvonne Chow. Saya paroki dari Salib Suci Kemuning dan saya berkomunitas di PDKK Katedral Bandung. Terima kasih telah mengundang saya untuk mewartakan di PD PKK Santo Yoakim dan Santa Ana ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya. Karena saya tahu Bapak Ibu, Om Tante sekalian itu udah punya pengalaman iman yang pasti jauh lebih banyak daripada saya. Harusnya saya belajar sama Anda sekalian. Tapi hari ini saya ingin untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Pesan besarnya itu adalah Tuhan ingin supaya kita semua bersukacita. Amin, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Apakah ada sukacita saat ini? Amin. Puji Tuhan ya. Gak apa-apa kalau udah sukacita nanti tambah sukacita lagi. Bentar. Tema kita pada hari ini adalah sukacita dalam Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ingin supaya kita semua, Anda dan saya, itu untuk bersukacita. Kenapa Tuhan ingin supaya kita bersukacita? Karena Ia sendiri adalah sukacita. Dan Ia sangat-sangat mengasihi kita semua. Dan ketika Tuhan menciptakan kita semua, Dia bersukacita loh. Makanya dikatakan ketika menciptakan manusia kan Tuhan katakan sungguh amat baik. Kapan sih kita mengatakan sesuatu itu sungguh amat baik? Ketika kita senang kan? Ketika kita bersukacita. Nah, jadi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan melihat Anda sekalian, Dia tuh sangat-sangat bersukacita. Apapun keadaan kita, Dia bersukacita. Dan Dia sangat mengasihi kita. Bahkan Bapak Paus Fransiskus juga mengatakan, katanya, orang-orang Kristiani itu harusnya adalah orang-orang yang paling bersukacita. Karena kita punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Nah, sekarang sukacita itu kan tiap orang beda-beda ya, Bapak Ibu sekalian.
Ya, definisi sukacita menurut saya dan menurut Anda sekalian itu bisa berbeda-beda. Ya. Sekarang mari kita sebelum kita mulai masuk ke dalam renungan, kita sama-sama kita mau merefleksikan, memikirkan apa sih arti sukacita bagi saya. Kalau udah ketemu boleh dong di-share di kolom chat satu kata. Menurut Bapak Ibu, Om Tante sekalian, sukacita itu apa sih? Kalau boleh diwakilkan satu kata, boleh ditulis di kolom chat. Mungkin ada yang bilang sukacita itu, ya Tante Vera makasih, bahagia. Ada juga yang bilang senang, ada yang bilang mungkin nggak ada masalah. Ada yang bilang juga mungkin kondisi di mana kita itu merasa bahwa begitu dikasihi oleh Tuhan. Ya, sekarang saya mau gembira, ya makasih. Saya mau coba untuk mendefinisikan apa itu sukacita. Sukacita adalah satu kondisi di mana kita itu merasa bahagia dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sukacita itu nggak berdasarkan kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Tapi apapun kejadiannya, kita tetap merasa bahagia. Kita tetap merasa damai, kita tetap merasa sukacita. Jadi kita bisa melihat dari kacamatanya Tuhan dan benar-benar percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tetap menyertai kita. Dan rancangannya adalah tetap yang terbaik dan terindah di dalam kehidupan kita. Nah, itulah definisi sukacita menurut refleksi atau renungan saya. Nah, seringkali ada sedikit salah kaprah mengenai sukacita ini. Salah kaprahnya yang pertama itu adalah banyak orang yang berpikir bahwa sukacita itu hanyalah perasaan semata. Seperti perasaan bahagia, perasaan gembira, seperti kalau kita dapat pujian gitu ya, kalau kita dapat hadiah, kalau kita dapat mencapai sesuatu, itu kan perasaan. Nah, tapi sebenarnya sukacita itu bukan hanya bicara soal perasaan aja. Tapi sukacita itu lebih pada suatu gaya hidup, suatu pilihan. Kita memilih untuk tetap bersukacita, walaupun segala sesuatunya sedang tidak berjalan sesuai dengan kehendak saya. Itu yang pertama. Nah, lalu salah kaprah yang kedua mengenai sukacita, yaitu ada sukacita yang palsu, ada sukacita yang sejati. Nah, sukacita yang palsu atau yang fake itu adalah sukacita yang sementara aja. Sukacita yang kita dapatkan di dunia ini saja. Misalnya ketika kita punya uang banyak, kita bisa liburan, kita bisa makan enak, itu sebenarnya sukacita yang sementara aja. Tapi ada jenis sukacita yang lain, yaitu sukacita yang sejati. Yaitu ketika kita bisa mengenal dan mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sukacita yang sejati. Nah, lalu salah kaprah selanjutnya, yaitu ada yang berpikir bahwa sukacita itu adalah outside job. Ya, sukacita itu tergantung dengan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Kalau orang lain baik sama saya, kalau saya sedang nggak ada masalah, kalau saya sedang sehat-sehat, maka saya baru bisa bersukacita. Nah, ini salah kaprah yang ketiga. Nah, sebenarnya yang namanya sukacita itu adalah inside job. Itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Walaupun kita sedang sakit, walaupun mungkin keadaan ekonomi sedang nggak baik, atau kita sedang terluka sama orang, tapi kita bisa tetap memilih untuk bersukacita. Karena datangnya dari dalam. Dan roh Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita untuk bersukacita. Itu salah kaprah yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, salah kaprahnya itu adalah sukacita adalah fokusnya sama diri sendiri. Ya, kalau saya dapat paling banyak, kalau saya bisa mencapai semua yang saya mau, kalau saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, baru saya bersukacita. Itu salah kaprah yang keempat ya, fokusnya diri sendiri. Nah, padahal sebetulnya sukacita itu harusnya fokusnya itu kepada orang lain. Ketika saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, ketika saya bisa memberi kepada orang lain, ketika saya bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus. Nah, disitulah kita bisa merasakan yang namanya sukacita. Itu kita bicara mengenai
apa sih definisi sukacita dan salah kaprah mengenai sukacita. Mari kita lanjutkan ke dalam satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4. Kita baca ya sama-sama ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak usah di-unmute, tapi kita sama-sama baca. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu timbul dari pendengaran. Ketika kita bacakan dengan lantang, itu akan masuk lagi ke dalam diri kita akan semakin mengimaninya dan melakukannya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada tanda serunya, ini artinya adalah kata perintah ya. Artinya di sini Rasul Paulus mau mengatakan kepada umat di Filipi dan kepada kita semua bahwa Tuhan ingin supaya kita semua itu untuk bersukacita. Bukan menyarankan atau mengundang, tapi memerintahkan. Bahkan sampai 2 kali dikatakan. Kalau di dalam kitab suci, sesuatu dikatakan berulang kali, itu artinya kan sangat penting. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah bersukacita itu merupakan suatu perintah dari Tuhan. Bukan pilihan, tapi perintah yang harus dilakukan. Dan perintah ini harus dilakukan itu setiap saat di dalam kehidupan kita. Bukan saat-saat kita senang aja, bukan saat-saat kita sehat aja, bukan saat-saat kita semua berjalan sesuai dengan keinginan kita, tapi di setiap saat kehidupan kita harus selalu untuk bersukacita. Kenapa? Karena kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan Allah kita selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai kita, dia selalu memelihara kehidupan kita, dan dia tahu akhir hidup kita. Ya, Tuhan itu tahu kan dia udah menang. Dan kalau kita tetap setia, taat dan percaya kepadanya, kita akan menerima akhir yang begitu indah, mahkota kehidupan, hidup bahagia dan kekal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Oleh karena itu, kita harus untuk berbahagia. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa sih kok banyak orang yang nggak bersukacita? Kenapa banyak orang yang berbeban berat? Kenapa banyak orang yang sulit banget untuk tersenyum? Kenapa banyak orang yang kayaknya wajahnya tuh mendung terus? Nah, mari sekarang kita lihat ada 4 hal mengapa orang itu sulit atau nggak bisa untuk bersukacita. Nah, yang pertama adalah kekhawatiran. Bapak Ibu, Om Tante di sini kira-kira suka khawatir nggak nih? Pasti suka ya, setiap kita itu pasti pernah khawatir. Nah, kira-kira khawatirnya mengenai masalah apa? Mungkin masalah kesehatan, ya, atau masalah ekonomi, masalah anak, masalah cucu, bener nggak? Lalu masalah apa lagi? Masalah pelayanan mungkin ya, masalah rumah, banyak hal yang bisa kita khawatirkan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ketika kita khawatir, itu artinya kita tuh kan ngerasa takut ya. Ngerasa takut, tapi ketakutan atau kekhawatiran itu adalah akan sesuatu yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau ajak Anda sekalian untuk merenung-renung gitu, kehidupan kita di masa lalu, berapa banyak sih kekhawatiran kita, ketakutan kita, itu yang benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa katanya sebenarnya 80%, kira-kira 80% dari kekhawatiran atau ketakutan-ketakutan kita itu sebenarnya nggak terjadi loh di dalam kehidupan kita. Nah, jadi sebenarnya seringkali di dalam kehidupan kita itu membuang energi, wasting our energy, 80% itu untuk mengkhawatirkan atau menakutkan hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita khawatir, ketika kita takut, itu juga artinya kita kurang mempunyai iman sama Tuhan Yesus, sama Allah kita. Di sini dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33, ketika Tuhan Yesus memberikan khotbah di atas bukit, bahkan ada satu perikop yang begitu panjang. Tuhan Yesus
memberikan khotbah atau pengajaran itu khusus mengenai hal kekhawatiran. Karena Tuhan Yesus tahu kita manusia itu cenderung mudah sekali jatuh pada kekhawatiran, mudah sekali merasa takut, ya mudah sekali ragu, mudah sekali nggak percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sana Tuhan Yesus katanya, lihat burung di udara aja aku pelihara. Lalu bunga bakung aja aku pelihara, aku dandani begitu cantik, begitu indah. Apalagi kamu anak-anakku yang aku kasihi. Di sini kita semua diteguhkan, diingatkan kembali oleh Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menjaga, menyertai, dan memelihara kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus katakan kan, udah kesusahan sehari cukup untuk sehari aja. Apa sih gunanya khawatir? Apakah khawatir itu akan menambahkan sehasta dari hidupmu? Kan enggak juga. Jadi percayalah kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, kalau khawatir masalah kesehatan, percayalah hidup kita di dunia ini kan memang hanya sementara aja. Ya, setiap orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Tapi kita percaya bahwa jika kita taat dan setia, Dia sudah sediakan tempat yang terbaik di dalam kekekalan sana di surga nanti. Kalau khawatir mengenai masalah anak, masalah cucu, percayalah bahwa anaknya Bapak Ibu, cucunya Bapak Ibu itu adalah anak-anaknya Tuhan juga. Tuhan mengasihi mereka jauh lebih daripada kita mengasihi anak-anak kita atau cucu kita. Ya, jadi serahkanlah juga mereka sama Tuhan, doakan dan percayalah Tuhan juga pasti menyertai dan menjagai anak-anak, cucu, dan siapapun yang kita doakan, yang kita kasihi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi yang pertama adalah hal kekhawatiran yang menghabiskan energi kita, yang menghalangi kita untuk bersukacita. Sekarang yang kedua, kenapa banyak orang yang tidak bersukacita? Hal yang kedua adalah karena tertipu oleh dunia. Di sini dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita baca ya sama-sama. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Jadi seringkali kita terhalang untuk mengalami sukacita karena kita tertipu oleh dunia. Ya, ada yang namanya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita pikir bahwa kita bisa sukacita kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya popularitas, maka kita akan bahagia, akan sukacita. Nah, ini tipuan dunia. Bahkan kalau kita lihat iklan-iklan gitu ya, iklan-iklan yang kita lihat di televisi, di medsos itu seakan-akan tuh mengatakan kepada kita, kalau kamu nggak punya produk ini, kalau tidak punya rumah di daerah sini, kalau nggak punya mobil ini, kalau nggak pakai fashion ini, kalau nggak makan di tempat ini, kamu akan kurang bahagia. Nah, itu iklan-iklan juga kan seolah-olah menipu kita, mengatakan bahwa hidup kita itu kurang kalau nggak memiliki itu. Itu adalah tipuan-tipuan yang berasal dari dunia yang membuat kita nggak bisa mengalami sukacita. Ternyata semua itu, baik kekayaan, popularitas, kekuasaan, itu nggak akan bisa membuat kita untuk bahagia. Nggak akan bisa membuat kita untuk sukacita, mengalami sukacita yang sejati. Contohnya udah banyak. Ya, saya pernah mendengar suatu kisah. Ada seorang bapak ini bekerja begitu keras dari mudanya. Ya, dia menghalalkan segala cara, dia meninggalkan anak istrinya, pokoknya dia bekerja keras, dia pengen supaya jadi orang kaya. Nah, akhirnya dia tercapai jadi orang kaya. Nah, tapi apa yang terjadi setelah dia mempunyai kekayaan yang begitu banyak, rumahnya begitu mewah, begitu besar, mobilnya berjejeran, tapi dia ditinggalkan oleh istrinya. Ya, istrinya itu selingkuh dengan supirnya, sedih sekali. Lalu anak-anaknya, karena dia nggak pernah hadir di dalam kehidupan anak-anaknya, hubungan dengan anak-anaknya itu nggak baik. Anak-anaknya semua meninggalkan rumah,
ada yang kawin lari, ada yang jatuh ke dalam narkoba, ada yang pokoknya hidupnya jadi nggak beraturan semua. Nah, ini adalah satu contoh gitu ya di dalam kehidupan kita, kenyataan yang kita alami di sekitar kita. Itu banyak sekali orang-orang yang tertipu oleh dunia, yang ingin mengalami sukacita tapi tertipu oleh dunia. Saya pernah juga melihat suatu berita itu di Korea Selatan ya. Di sana kan bintang filmnya drama Korea itu cantik-cantik sekali ya. Ada seorang bintang film Korea namanya Suli. Dia itu begitu cantik, begitu sukses, begitu terkenal. Tapi akhirnya dia memilih untuk melakukan bunuh diri. Ya, ini membuktikan juga kepada kita kan, bagaimana yang namanya apa yang banyak orang kejar ya, kecantikan, kepopuleran, kekayaan itu nggak membuat seseorang itu bahagia. Banyak kisah-kisah mengenai bintang-bintang film yang ternyata setelah mencapai semua itu mereka tuh nggak bahagia. Ya bersyukurlah Bapak Ibu, ya Om Tante sekalian, nggak semua keinginan kita, mimpi-mimpi kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu ya kalau misalnya mimpi itu atau keinginan itu dikabulkan, mungkin itu bisa membawa kehancuran bagi hidup kita. Jadi bersyukurlah sama apa yang ada. Ya Tuhan udah tahu yang terbaik, Tuhan tahu porsi kita, dan Tuhan udah cukupkan dan pelihara selalu hidup kita. Itu yang kedua. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian mendengar kata-kata ini? Hidup ini singkat, nikmati saja. Pernah ya dengar itu ya? Kalau di iklan-iklan jargon-jargon gitu sering sekali ya. Nikmatilah hidupmu karena hidup ini singkat. Ya itu benar juga sih, kita harus menikmati hidup. Tapi ada satu hal yang lebih penting, bahwa kekekalan itu jauh lebih panjang dibandingkan hidup kita yang begitu singkat. Oleh karena itu, mari kita gunakan hidup yang singkat itu untuk mempersiapkan kekekalan yang begitu panjang yang nggak ada habis-habisnya. Kalau kita menyia-nyiakan hidup kita di dalam dunia ini, maka kita akan kehilangan kekekalan yang begitu panjang itu. Tapi kalau kita tetap setia dan taat ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka kekekalan itu kita akan mengalami kebahagiaan, sukacita yang paling sempurna. Sekarang mari kita lihat alasan yang ketiga, mengapa orang tidak mengalami sukacita. Saya ambil dari Kejadian 1 ayat 26, saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini Kejadian 1 ayat 26. Ya, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ya, gambar dan rupa Tuhan itu adalah kasih. Kita diciptakan seturut segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya kita mempunyai karakter-karakter Allah. Kita harusnya itu mampu untuk mengasihi, mempunyai karakter seperti Allah. Itu yang pertama. Lalu kita lanjut ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita manusia itu sama Tuhan diciptakan nggak buat hidup sendiri. Tuhan ciptakan penolong ya. Di sini digambarkan itu suami istri ya. Tapi ini menjadi dasar dari hubungan-hubungan kita yang lain, hubungan pertemanan, hubungan keluarga. Kita nggak bisa hidup sendiri. Dan kita harus saling menolong satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Nah, karena karakter Allah sudah ada di dalam diri kita, itu artinya kita harus saling mengasihi satu sama lain. Nah, ini adalah rancangan dasarnya, bagaimana Allah menciptakan kita. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita semua jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu dalam Kejadian 3 ayat 16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, ini adalah akibat, konsekuensi dari dosa yang dibuat oleh manusia. Di sini dikatakan Tuhan tuh nggak mengutuk manusia loh. Ya, Tuhan mengutuk
ular, Tuhan mengutuk tanah, tapi Tuhan tuh nggak mengutuk manusia. Tapi dia cuman Tuhan membuat supaya susah payah waktu mengandung sangat banyak, lalu kesakitan dalam melahirkan, itu kan bukan kutukan ya, itu adalah konsekuensi. Nah lalu satu lagi, engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ingat tadi ayat yang pertama bahwa manusia, wanita, dan pria itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau segambar dan serupa dengan Allah itu artinya kan sejajar, setara. Nah tetapi karena dosa itu ya suami itu jadi akan berkuasa atas istrinya. Nah padahal rancangan awalnya itu manusia diciptakan itu nggak boleh ada yang berkuasa satu sama lain. Diciptakan itu sejajar, serupa dengan Tuhan. Tapi karena konsekuensi dosa, itu maka salah satu pihak itu jadi berkuasa. Jadi ada pria yang berkuasa atas wanita gitu. Nah, jadi relasi yang terjadi itu adalah gambar dirinya itu jadi rusak. Nah, lalu relasinya juga jadi rusak. Dari yang harusnya saling mengasihi, saling menolong, saling melengkapi, jadi saling menyalahkan. Jadi saling ingin berkuasa. Jadi saling ingin menguasai dan menuntut. Kalau kita lihat dalam kisah perjanjian lama itu ya, kita lihat kan bagaimana wanita itu jadi akhirnya dieksploitasi. Jadi diperlakukan sebagai barang gitu ya. Diperjualbelikan ya. Bahkan kita lihat kisah-kisah bagaimana raja itu punya banyak sekali istri dan selir-selir. Itu kan menggambarkan bagaimana hal ini terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya, jadi ada pria yang ingin menguasai wanita, memperlakukan wanita itu sebagai objek, sebagai barang. Ini merupakan suatu relasi yang terkutuk. Dan inilah yang menyebabkan kita, manusia, itu nggak mengalami sukacita di dalam relasi kita. Relasi yang harusnya Tuhan rancangkan untuk saling memberikan kebahagiaan, saling memberikan kasih, itu jadi terkutuk. Jadi saling ingin menguasai, ingin menuntut, dan ingin untuk mengambil ya, berusaha mendapatkan yang paling banyak, saling menyalahkan juga. Nah ini alasan yang ketiga, mengapa kita terhalang sukacitanya. Nah, lalu kita lihat alasan yang keempat, nah ini juga masih berhubungan dari yang ketiga tadi ya. Karena relasinya jadi nggak baik, maka love tank-nya itu menjadi kosong. Nah, lalu ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, ya Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan satu love tanks, satu hatinya itu manusia, itu hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan, sehingga bisa penuh. Nah, Tuhan rancangan seperti itu. Ya, untuk memiliki relasi dengan Allah. Nah, karena jatuh dalam dosa, kita jadi nggak bisa lagi memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan. Maka tangki kasihnya itu menjadi kosong. Nah, ketika tangki kasih kita kosong, kita berusaha kan itu ada satu kebutuhan yang harus terus dipenuhi. Dan kita berusaha untuk mendapatkannya. Dari mana? Ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari pasangan, dari anak, dari orang tua, dari siapapun. Kita berusaha untuk membuat mereka untuk mengasihi kita. Tapi apa yang terjadi kan nggak bisa. Nggak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa mengisi tangki kasih itu seperti Tuhan yang mengisi tangki kasih kita. Ya. Nah, oleh karena itu sehingga di dalam kehidupan kita jadi sering sekali berkonflik dengan orang. Kita jadi menuntut, kita jadi pemarah, kita jadi kecewa, kita jadi merasa insecure, selalu merasa nggak dikasihi, selalu merasa nggak puas, selalu merasa kurang. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, sebelum saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya selalu merasa bahwa hidup saya itu menderita. Hidup saya itu selalu merasa kurang terus, sulit sekali untuk bersyukur. Karena tangki kasih saya itu kosong dan saya nggak mempunyai relasi dengan Tuhan. Nah itu yang terjadi. Tapi saya bersyukur saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan jamah saya, Tuhan cari saya, Tuhan sentuh hidup saya sehingga saya sekarang bisa mengalami kasih Tuhan itu. Sekarang mari kita lihat gimana sih sekarang caranya untuk mengalami sukacita. Kita udah lihat ya ada 4 hal tadi yang menghalangi kita untuk sukacita. Kekhawatiran atau ketakutan. Lalu apa tadi? Yang kedua itu adalah tipuan dari dunia. Yang ketiga adalah relasi yang terkutuk. Yang keempat adalah tangki kasih yang kosong. Ya, kita semua mungkin pernah mengalami keempat hal ini.
Nah, sekarang kita mau cari tahu, kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya supaya mengalami sukacita. Caranya untuk mengalami sukacita adalah datang kepada Tuhan, Sang Pencipta kita, yang berdaulat atas hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita. Itu satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu bagaimana supaya kita itu mengalami kepenuhan di dalam hidup. Bahkan Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya merekanya itu adalah Anda dan saya. Sebut nama masing-masing. Ya, aku datang supaya Ivon, ya sebut nama masing-masing, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan, itu maksud Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita semua hidup. Ya, kalau jatuh ke dalam dosa itu kan artinya kita mengalami kematian. Tapi Dia ingin supaya kita selamat, kita hidup dan mempunyai kehidupan ini dalam segala kelimpahan. Kelimpahannya salah satunya adalah kelimpahan dalam hal sukacita. Ini adalah rencana Tuhan, janji Tuhan, maksud Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita mengalami sukacita, datang kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita semua itu mengalami sukacita. Ketika saya mempunyai anak, dulu saya itu orangnya egois banget Bapak Ibu. Saya hanya memikirkan diri sendiri, saya sangat-sangat sulit untuk mengasihi orang lain. Nah, tetapi ketika saya mempunyai anak, saya bisa mengenal sedikit untuk merasakan bagaimana yang namanya kasih tanpa syarat itu. Ketika saya memiliki anak, saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu mencintai saya. Kalau ngelihat anak-anak, ya mungkin di sini juga Bapak Ibu kan punya anak, punya cucu ya, merasakan kan kalau kepada anak itu kasih kita itu benar-benar tanpa syarat, hanya menginginkan yang terbaik bagi mereka, mau berkorban bagi mereka. Kalau kita aja manusia bisa mengalami kasih yang seperti itu, apalagi Tuhan, Allah kita yang begitu penuh kasih dan begitu sempurna. Kasihnya itu jauh melebihi kasih kita kepada anak-anak kita, jauh lebih besar. Tapi kalau kita boleh diberi kepercayaan menjadi orang tua, ya kita bisa mengalami sedikit kasih itu. Dan percayalah kasih Tuhan itu jauh melebihi semua itu. Nah, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 12. Kita baca ya, di sini Tuhan Yesus memberi kita caranya nih bagaimana supaya sukacita kita itu penuh di dalam Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, kita baca ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku itu. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak, Ibu, Om, Tante yang terkasih di dalam Tuhan, inilah cara yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, supaya kita semua mengalami sukacita, dan sukacita kita itu penuh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah kita mau datang kepadanya. Datang kepadanya itu adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Itu artinya adalah taat akan setiap perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan itu kan di dalam kitab suci dikatakan 10 perintah Allah dan dirangkum begitu sempurna oleh Tuhan Yesus dengan perintah yang terutama, yaitu hukum kasih. Jadi ketika kita mau menuruti perintah Tuhan, kita cek selalu di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita berkata, ketika kita berpikir, ada nggak sih kasih di sana? Kalau ada kasih, itu artinya kita taat sama perintah Tuhan. Dan Tuhan juga katakan, Tuhan Yesus katakan, ya seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus sudah kasih teladan yang paling sempurna kepada kita semua, bagaimana Dia taat kepada Bapa. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Lalu hal yang kedua, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita mau taat kepada perintah Allah, ketika kita mau selalu tinggal di dalam kasih-Nya, nah itulah yang namanya sukacita yang sejati. Sukacita kita akan menjadi penuh, berlimpah, bahkan melimpah ruah, mengalir, dan bisa kita alirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan lalu selanjutnya, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, salah kaprah yang tadi kan kita berpikir seringkali kalau kita bahagia, kita sukacita kalau ada yang mengasihi kita. Tetapi di sini Tuhan Yesus katakan, engkau akan bersukacita, sukacitamu akan menjadi penuh ketika engkau menyadari bahwa akulah yang mengasihimu begitu berlimpah-limpah dan begitu luar biasa. Dan engkau akan mengalami sukacita yang jauh lebih indah, jauh lebih sempurna lagi ketika engkau mengasihi orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan, supaya sukacita kita itu menjadi penuh di dalam Dia, ya. Jadi tinggal di dalamnya, taat akan perintahnya, dan saling mengasihi satu sama lain. Sekarang saya mau berikan langkah praktisnya nih. Ya, langkah praktisnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, gimana supaya kita mengalami sukacita. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk mengalami sukacita itu jangan banyak syarat. Seringkali di dalam kehidupan kita tuh banyak syarat ya. Nanti kalau saya udah pindah rumah, baru saya akan sukacita. Kalau saya udah sehat, kalau saya udah dioperasi misalnya, atau saya udah punya mobil, kalau anak saya sudah baik, baru saya akan sukacita. Nah, itu banyak syarat. Gak usah banyak syarat. Ya, apapun yang sedang kita alami terjadi di dalam kehidupan kita, pilihlah untuk bersukacita. Kita bersukacita karena Tuhanlah sudah mengasihi kita dan Dia sudah menyiapkan suatu tempat yang terbaik bagi kita. Itu udah cukup bagi kita untuk bersukacita. Yang kedua, hitung berkat-berkat-mu. Seringkali di dalam kehidupan kita suka cenderung untuk hitung-hitung masalah kita. Nah, hari ini kita semua diingatkan oleh Tuhan. Seperti tadi cerita dari Tante Heni dan Om Amin ya, bagaimana Tuhan itu begitu memberkati luar biasa. Nah, itu kalau kita mau renung-renungkan di dalam kehidupan kita, cerita semacam itu tuh pasti banyak banget kan. Nah, kalau kita nggak hitung, nggak catat, atau cenderung untuk lupa gitu, itu lama-lama bisa lupa. Nah, malah pada pagi hari ini kita diingatkan untuk catat, untuk ingat-ingat, untuk embrace, untuk benar-benar sadari bahwa berkat-berkat Tuhan itu jauh lebih banyak daripada masalah-masalah kita. Ya, selalulah hitung berkat-berkat yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cintai diri sendiri. Nah, seringkali kita tuh suka terlalu keras sama diri sendiri, terlalu mengkritik diri sendiri. Ya, coba aja ibu bapak kalau pagi hari gitu lihat cermin wajah gitu ya, coba ingat-ingat apa yang Anda katakan. Kalau saya gitu pagi bangun pagi gitu ya, lihat cermin gitu ya, lalu saya suka bilang, ih jelek banget sih, pokoknya berantakan wajahnya gitu ya. Kayak tadi Pak Surya bilang kan, hidungnya ada di atas, matanya ada di bawah gitu. Seringkali kita terlalu mengkritik diri sendiri. Ya, nah itu saya suka menyadari itu. Ya, kalau saya lihat kaca, saya suka mengkritik diri sendiri. Ih, saya nggak suka deh sama bentuk pipi saya, terlalu tembem, terlalu gendut. Saya nggak suka sama mata saya terlalu sipit gitu ya. Itu yang saya katakan sama cermin. Nah, tetapi saya mau berubah. Saya mau mencintai diri saya sendiri seperti Tuhan mencintai saya. Jadi, kalau saya pagi-pagi lihat di kaca, saya biasakan Bapak Ibu. Halo cantik, selamat pagi. Tuhan mengasihimu. Ya, itu saya coba untuk lakukan. Supaya semakin hari itu saya semakin bersyukur sama Tuhan ya. Walaupun saya punya kekurangan, tapi toh Tuhan juga kasih saya kelebihan. Dan saya berusaha untuk lebih baik sama diri sendiri. Kalau misalnya saya melakukan kesalahan, ya daripada saya mencaci diri sendiri, lalu membenci diri sendiri, mengata-ngatai diri sendiri dalam hati, saya peluk aja. Saya peluk, lalu saya katakan, it's okay. Next time you do better. Ya, it's okay. Jadi menjadi berusaha untuk lebih menjadi teman yang baik bagi diri sendiri. Ketika kita bisa menjadi teman yang baik bagi diri kita sendiri, maka kepada orang lain juga kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kita terlalu mengkritik, terlalu kejam, terlalu nyinyir sama diri sendiri, itu juga yang keluar ya dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi untuk mengalami sukacita, hal yang ketiga, berusahalah untuk mencintai diri sendiri, menjadi teman terbaik bagi diri kita sendiri. Perhatikan inner talk.
Inner talk tuh apa yang kita katakan sama diri sendiri ya. Jangan katakan hal-hal yang negatif, tapi hal yang positif, hal yang baik-baik, hal yang menyemangati. Lalu yang keempat, membina relasi. Di dalam kehidupan kita, yang sebenarnya yang paling membuat kita sukacita itu adalah hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Coba aja Bapak Ibu, kalau kita lagi ada konflik gitu sama pasangan, sama anak gitu ya, sama tetangga gitu ya, kan sulit ya untuk merasa sukacita itu, pasti kepikiran kan, aduh ada yang mengganggu gitu. Oleh karena itu, binalah relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sirami relasi itu dengan kebaikan-kebaikan ya. Mudah untuk mengampuni, lalu mudah untuk memberi. Nah, itu waktu kita membina relasi itu supaya baik seperti itu. Saya suka bayangkan di akhir hidup saya, kalau misalnya saya sedang berada di atas ranjang kematian saya bayangkan saat itu, lalu saya itu suka tersadar loh. Di saat itu mungkin saya nggak akan tanyakan sertifikat rumah atau ijazah saya atau perhiasan saya, itu mungkin itu adalah hal-hal yang terakhir ada di dalam pikiran saya. Mungkin di atas ranjang kematian itu yang saya inginkan itu adalah orang-orang yang saya kasihi, ya suami, orang tua, anak-anak saya. Nah, oleh karena itu sebenarnya relasi hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah hal yang terpenting selain hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami sukacita, ya binalah relasi yang baik. Ya, prioritaskan relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, lalu yang terakhir adalah menjadi berkat. Ya, di waktu salah kaprah yang tadi kan kita mengalami sukacita kalau kita dapat banyak, tapi sebenarnya kita itu lebih sukacita kalau kita bisa memberi lebih banyak. Memberi itu nggak selalu hal materi aja, tapi apapun yang kita punya, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, baik mungkin energi kita, waktu kita, perhatian kita, senyuman kita, ya bakat-bakat kita, semua yang kita punya, biarlah itu semua menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebentar. Dan sukacita itu berhubungan erat sama pikiran. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi selalulah berpikir hal yang baik-baik ya. Kalau saya bayangkan saya tuh punya remote. Kalau saya mulai ini mikir yang negatif, mikir yang nggak baik, mikirin julid, mikirin orang lain yang negatif gitu ya, saya pencet remote, balik lagi, pikirkan yang positif, pikirkan yang baik-baik. Itu. Nah, lalu di dalam kehidupan kita, Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau orang-orang di luar sana, orang-orang dunia itu seringkali kan tujuan hidupmu apa? Yaitu pengen jadi bahagia, pengen sukacita, itu tujuan hidupnya ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristiani, tujuan kita itu adalah mencari kerajaan Allah, melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu kan mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Dan sukacita atau kebahagiaan itu adalah produk sampingannya, bukan produk utamanya, bukan hal yang harus kita kejar-kejar. Tapi ketika kita fokus untuk mencari kerajaan Allah, ketika fokus untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita yang sejati. Dan di dalam proses itu, di dalam perjalanan itu, marilah lakukan ini. Ya, Rasul Paulus katakan kepada umat di Tesalonika dan kepada kita semua, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, Om, Tante yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tutup renungan pada pagi hari ini dengan sebuah lagu yang sangat indah, yang sangat-sangat menginspirasi saya, dan saya kalau dengar lagu ini, saya kalau lagi ada masalah apapun juga, saya jadi bisa lebih bersyukur. Mari kita dengarkan lagu ini sebentar ya. Sebentar.
hujan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa, karena Engkau sangat baik bagi kami. Karena penyertaan dan pemeliharaanmu begitu sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Pada pagi dan siang hari ini Bapa, Engkau ingatkan kami kembali, Engkau teguhkan kami, Engkau jamah hati kami pribadi lepas pribadi, bahwa Engkau sangat mengasihi kami, dan bahwa Engkau ingin supaya kami semua mengalami sukacita yang sejati di dalam Engkau. Bahwa Engkau ingin supaya kami semua mengalami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, Engkau sungguh amat sangat baik. Bapa, saat ini kami mohon kepadamu, supaya kami Engkau mampukan, supaya kami Engkau ajar dan bimbing terus, supaya kami tidak lagi terhalang di dalam kehidupan kami untuk mengalami sukacita yang berasal daripada Engkau. Ajar kami ya Bapa, supaya kami tidak tertipu oleh dunia. Ajar kami supaya kami tidak lagi khawatir, tetapi percaya dan penuh iman bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Ajar kami untuk memperbaiki relasi kami yang rusak, dan ajar kami untuk datang kepadamu dan selalu mengisi tangki kasih kami hanya kepadamu, sehingga kami bisa untuk membagi-bagikan kasih yang kami miliki ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
Terima kasih ya Bapa, mampukan kami juga untuk taat kepadamu, mampukan kami untuk selalu bersyukur, mampukan kami untuk hidup tinggal di dalam kasih-Mu dan mengasihi orang-orang yang Engkau kirimkan di dalam kehidupan kami. Bantu kami juga supaya kami gak banyak syarat di dalam mengalami sukacita ini. Untuk selalu bersyukur, untuk selalu bisa lebih mencintai diri kami sendiri. Untuk bisa membina relasi yang lebih baik lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan bisa lebih lagi menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih anak-Mu selesai berbicara. Biarlah firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Secara khusus, saya mau mendoakan PD PKK Santo Yoakim dan Santa Ana ini. Biarlah PDKK ini menjadi rumah tempat di mana anak-anak-Mu itu bertumbuh di dalam Engkau, dalam iman, harapan, dan kasih. Dan biarlah setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, yang hadir di dalam Zoom ini, Engkau berkati di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Dan biarlah anak-anak-Mu di tempat ini bisa semakin menjadi berkat satu sama lain. Terima kasih ya Bapa. Bunda Maria, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau selalu mendoakan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bunda, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yvonne untuk firman yang sungguh luar biasa, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Baiklah saudaraku yang terkasih, sekarang kita lanjutkan dengan persembahan. Mungkin yuk bisa ditayangkan dan kita bisa dengerin sebuah lagu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
Mungkin ada pengumuman dari Ibu Koordinator. Dipersilahkan. Pindah. Ibu Winda. Belum di mute. Tante belum dibuka. Belum dibuka. Ibu Winda belum Bentar. dibuka. Bentar, belum bisa ngebuka dia. Bentar. Nggak bisa buka. Udah. Ya. Udah. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk Ivon, untuk Bu Heni, Pak Amin, untuk Pak Surya, untuk Yuli juga yang telah membantu, untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Saya juga lihat kayaknya ada yang dari PDC Semarang ya. Semoga kita dapat bergabung selalu ya. Saya mengharapkan kita bisa bekerja sama juga untuk PD-PD yang dari luar kota. Terima kasih untuk semuanya. Pengumumannya mungkin cuma satu ya, untuk kita tidak akan, minggu depan kita tidak ada. Untuk awal bulan Oktober, tanggal 5 Oktober, kita akan dilayani oleh Bro Tony Chen dari Jakarta. Kita akan mengadakan offline di MY, tetapi dengan kapasitas yang terbatas. Harus mendaftar. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum ditutup, kita foto dulu ya. Tadi ada permintaan katanya pengen difoto. Udah suka nggak difoto, boleh dibuka kameranya, nanti saya foto. Oke, thank you, Yuli. Ayo, Bapak Ibu, Pak Oma semua buka kameranya. Masih ada yang belum dibuka. Oke. Siap-siap ya. Yang belum dibuka boleh siap-siap. Saya kasih aba-aba. 3, 2, 1. Ya. Boleh sekali lagi. Pakai gayanya gaya apa? Gaya bebas ya. Bebas ya, terjun ya. Senyum ya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan Tante Heni. Ya. Makasih Yuli. Mari kita tutup persekutuan doa kita ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga, di mana kami boleh bersekutu meskipun hanya di dalam Zoom. Biarlah dalam doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau telah berfirman juga, kami boleh mengerti akan setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, khususnya sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau boleh ada dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah sukacita yang berasal daripada Engkau, yang adalah buah Roh Kudus yang kedua, itu boleh ada dalam hati nurani kami, sehingga kami pun dalam segala hal boleh bersukacita, karena sukacita yang keluar dari dalam hati kami boleh ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak ada sukacita yang lain selain daripada sukacita yang Kau berikan, yang akan memenuhi dalam kehidupan kami. Itulah yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami semua pada hari ini. Biarlah itu pun akan membuat kami semakin dekat kepada Engkau, semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala doa-doa ini kami panjatkan di Bapa dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah segalanya juga dalam kehidupan kami. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya, Terima kasih semuanya. Sekarang Terima kita kasih, tutup Hani. dengan lagu penutup, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Baiklah saudaraku yang terkasih, kembali kita angkat satu pujian ini. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya, karena engkau adalah sahabatku,
Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah kehidupanku, Engkau adalah andalanku bagi saudara dan saya. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan karena Dia mencintai saudara dan saya. Bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan bersama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Thank you, Bu Heni, Pak Amin, makasih Tuhan.